صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنورة صحبة وبة النسوح والصلح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Waqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa an Sabitin al-Bannani rahimahullah, dari Sayyidina Sabit al-Bannani rahimahullah yang mengatakan qala ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan kana yadribu abahu fi maudi'in, anna bahwasanya rajulan ada seorang lelaki, kana yang dahulu, yadribu abahu ia sedang memukul ayahnya, fi maudi'in dalam sebuah tempat. Faqila lahu ma hadza, maka dikatakan kepadanya, ma hadza, kenapa ini? Ya, jadi ada orang bapak-bapak itu dipukulin sama anak muda ya. Maka berkata bapak tersebut, khallu anhu, sudah biarkan, tinggalkan dia, biarin aja nggak apa-apa. Fa inni kuntu adribu abi, sungguh ya dulu saya pernah memukul abak saya, fi hadzal maudhi'i, di tempat ini. Fabtulitu bibni, maka aku diuji oleh Allah, bibni dengan anakku, yadribuni yang memukulku, fi hadzal maudi, di tempat ini pula. Haza bika wala lauma alaih. Ya. Dan ini merupakan balasan dari Allah dan tidak ada celaan atas perbuatan anak tersebut ya. Jadi ada bapak digebukin sama anak muda, yaitu anaknya sendiri ya. Ternyata itu bapak-bapak pernah mukulin anak bapaknya juga dulu di tempat itu ya. Jadi apa yang dialami oleh kita adalah balasan dari Allah ya. Apa yang kita dapat balasan dari Allah ya.
kemarin di Majlis Al-Mujahidin, Mujahidi Al-Majlis Al-Badar, saya bilang ya, bahwasanya tanam kebaikan dari sekarang ya. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Insya Allah nanti kalau ente jadi orang tua, anak ente bakti. Kalau jadi guru, anak murid kita berbakti pada kita. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang. Ini dia, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang. Apa itu? Antakuna zaujatuhu salihah, dia memiliki istri yang solehah. Tuh ya. Jadi kalau seorang laki-laki punya istri yang solehah, gira nggak? Bahagia nggak? Kalau seandainya dapat istri, ya Allah ya Rabbi ya, tiap hari istrinya main warnet mulu, tiap hari istrinya nongkrong di warkop. Kira-kira saya mau tanya, punya bini begitu enak apa kagak? Kagak. Malu nggak? Malu. Kecuali istrinya punya warkop gitu. Istrinya punya warkop, mani warkop mulu. Paham? Jadi kebahagiaan seseorang bukan dilihat dari hartanya, tapi apa tadi itu? Pertama tuh punya istri yang solehah. Nah itulah kata Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mata'un, ya dunia itu adalah kesenangan, ya, kebahagiaan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kesenangan seseorang atau kesenangan dunia adalah mar'atus solehah, perempuan yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abrara, anak-anaknya jadi anak yang baik tuh ya. Anak-anaknya jadi anak yang baik ya. Nggak macem-macem. Wa khulata'uhu salihin, dan teman-temannya orang-orang soleh. Masya Allah, udah bininya solehah, anaknya baik-baik, teman-temannya orang soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan ya rezekinya ada di tempatnya, di negerinya sendiri. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, 4. Ulang apa tadi? Yang pertama, yang perempuan. Ayo, yang perempuan. Yang pertama apa? Yang kedua, ayo nulis gak, nggak bawa buku ya? Nggak bawa buku, besok bawa buku ya. Nanti kalau nggak punya duit bilang sama saya, Ustadz saya nggak punya uang, saya kasih. Yang pertama apa? Istri yang soleh. Yang kedua, anak yang baik. Yang ketiga, teman yang soleh. Yang keempat, Allah, tuh enak ya. Alhamdulillah ya tuh. Kadang orang rezekinya di luar negeri, jadi TKI ya. Berangkat ke Saudi jadi TKI, berpisah ame keluarganya, berpisah ame istrinya, berpisah ame anaknya, kerja bertahun-tahun. Enak gak? Nggak enak ya. Yang enak model kayak saya ya. Ngajar di rumah, tidur di rumah, makan di rumah, istri di rumah, anak di rumah. Mau ngapa-ngapain duit yang nyamperin. Allah, sami Allahu liman hamidah. Insyaallah. Ya, pengen begitu? Hah? Pengen? Ya, belajar yang benar. Kita kadang lebih milih kerja pakai urat ya. Padahal kita bisa ya, nih bekerja pakai
otak kita, jangan pakai otot gitu. Cuman memang masing-masing orang emang udah ada bagiannya ya. Ada yang kerjanya kudu kerja keras dulu baru punya uang, ada. Nah, mungkin Allah tahu saya emang orangnya gampang sakit ya. Mungkin orangnya nggak fisiknya nggak kuat. Makanya Allah kasih kerjaannya gampang-gampang udah. Yang ngandelin apa? Otak. Ya. Kalau kita lihat kuli itu kerja dari pagi sampai sore. Kerjanya ngangkat-ngangkat hebel, kerjanya ngecor, ya, kerjanya mukul-mukul dan sebagainya. Besok sakit gak? Agak. Kalau kita sakit. Jelas ya. Jadi kebahagiaan orang itu ada 4. Kemudian ja'a rajul ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang seorang lelaki kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi ugugobnihi, mengeluh kepada Sayyidina Umar akan durhaka anaknya. Oke, jadi ada orang punya anak durhaka, ngeluh kepada Sayyidina Umar. Fa ahdara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ibnahu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghadirkan anaknya. Wa a'lamahu ala ugugihi li abihi, dan dia ngasih tahu ya, kata anaknya ya, ngasih tahu nih orang tua bahwasanya nih anaknya durhaka sama bapaknya. Faqala ibnu, maka berkata anaknya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abih, apakah seorang anak punya hak sama orang tuanya? Faqala bala, kata Rasulullah, iya ada, anak juga punya hak sebagaimana orang tua punya hak. Fama hiya ya Amirul Mukminin, kalau begitu, kalau memang ada haknya, ane mau tanya apaan aja haknya. Qala an yantaqiya ummahu, satu tulis hak anak ya, an yantaqiya ummah, si bapak kudu nyariin ibu yang benar, itu haknya ya. Milih calon ibu buat si anak. Ya mohon maaf ya, saya pernah cerita dulu ya, ada orang kenalnya di TikTok, kenalnya di Facebook ya. Dia kan nggak tahu orang gimana, ternyata tuh bininya pas abis kawinan udah nikahan, bininya ngerokok, kaget dia, waduh ternyata istrinya ngerokok, mana Samsu lagi rokoknya Kang Jahit. Akhirnya apa? Akhirnya nyesel. Kenapa? Milihnya nggak benar. Ya, paham? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya yang ngerokok perempuan ya. Jadi yang pertama kali mesti dikerjakan oleh seorang bapak adalah cari ibu yang benar, yang baik, yang nasabnya jelas. Ngerinya nasabnya nggak jelas, turunan Fir'aun ya. Orang bukan turunan Nabi, turunan Fir'aun ya. Ya. Kira-kira Fir'aun masih ada nggak ya turunannya? Jangan-jangan anak sini ada nih kali ini. Hanya kalau saya sakit, alhamdulillah, berarti nggak kayak Fir'aun. Kalau Fir'aun nggak pernah sakit tuh. Yang kedua, wayuhsina ismahu, yang kedua hak seorang anak adalah mendapatkan nama yang baik tuh. Si anak berhak dapat nama yang baik, namain anak yang baik-baik, yang cakep-cakep. Jangan yang viral-viral doang, nyariin yang viral-viral. Ya. Namanya yang lagi viral apa namanya? Abu Janda. Insyaallah. Dia gak tahu Abu Janda singit banget. Masih cucunya aja.
namain yang bagus ya. Kadang-kadang nama sekarang bagus, cuman orang pada anggap kampungan. Contoh, namanya Nur, wow, namanya Nur, Nur lagi, norak banget, kampungan namanya. Bagus, apa arti Nur? Cahaya. Kalau ente pengen nama anak cahaya, cuman pengen modern, namain Philip. Cakep tuh namanya. Ya. Itu namanya bagus, cuman bahasa Inggris. Ya. Namanya siapa? Philip. Artinya nur bahasa Arabnya. Ya. Iya. Mau anak rajin, ya, gesit, namain anaknya Mio, cakep tuh. Gesit. Nah, sekalian Jupiter. Nama anak cakep, orang-orang dulu namanya bagus. Marfu'ah. Tuh. Apa arti marfu'ah? Perempuan yang diangkat derajatnya sampai Allah. Ya. Cuman anak sekarang mau nggak namain anaknya marfu'ah? Apa panggilnya? Pu'ah nih, Pu'ah. Namanya Maimunah. Bagus, artinya orang baik. Tuh. Ya. Paham ya? Maka barokah dari sebuah nama adalah nama yang diberikan oleh orang soleh. Ya. Karena orang soleh ngasih nama kagak pakai hawa nafsu. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ngasih nama anak kita pengen yang cakep-cakep, Alvero, Fernando, makan gado-gado. Namanya yang bagus ya. Ada orang nama anaknya Alphard, Insya Allah, Pajero. Artinya apaan? Ya. Tafaul, ngambil keberkahan, namanya ulama tuh ya. Jelas? Ya. Nah, jadi kasih nama anak yang baik ya. Jangan sembarangan. Ya boleh juga nama-nama asing boleh, asal tadi maknanya bagus ya. Misalnya bahasa Inggris ya. Kita pengen namain anak kita, misalnya namanya yang bagus, tak apa contoh yang bagus? Nama Inggris, Michael, boleh. Apa sih Michael? Artinya Mikail, tuh. Kan Michael bahasa Arabnya Mikail. David, D-A-V-I-D, David. David itu bahasa Arabnya Daud. Tuh. Ya. Jadi kalau orang gitu Haji Daud gitu, ini Haji David begitu. Ada tuh yang terkenal tuh namanya nama band Noah. Noah itu adalah bahasa Inggris dari kata Nuh. Ya. Nabi apa? Nabi Nuh. Ya. Nah, itu boleh-boleh aja selagi tadi ya itu namanya yang baik ya gitu. Jadi orang-orang Inggris karena nggak bisa ngomong Mikael, dia nyebut Michael. Nggak bisa ngomong Daud, dia ngomongnya David. Gitu. Ya. Termasuk ada itu orang namanya bagus, namanya KFC. Nama panjangnya Ketangki. Itu yang kedua ya, ngasih nama yang baik. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitab. Hak seorang anak diajarin Al-Quran, namanya orang tuanya tuh. Makanya kalau ada orang tua yang nyuruh anaknya ngaji kagak mau bayaran ngaji, namanya orang tuanya zalim. Ya. Orang bikin pengajian Quran bayar silakan, bagus. Ya. Orang bikin pengajian baca Iqra terus bikin bayaran, cakep. Namanya menghargai Al-Quran dan melestarikan guru-guru Al-Quran. Coba kalau guru Quran ya Allah kagak diperhatiin hidupnya, kagak diperhatiin duit jajannya, nggak diperhatiin bagaimana makannya. Tuh. Ada guru Quran habis, orang nggak ada lagi yang ngajarin Quran. Tuh.
Makanya kalau kata guru saya, ya, guru mah jangan ditanya masalah ikhlasnya. Guru jangan ditanya masalah ikhlasnya. Ya. Paham? Tapi murid kudu jaga keikhlasan guru. Ya. Paham? Kalau guru jangan ditanya masalah ikhlasnya. Tuh. Kalau mau nyari duit, Anda nggak ke mujahidin. Ya. Banyak majelis masjid yang lain yang minta, yang mungkin ya bisa ngasih dunia yang banyakan. Tapi yang Anda lihat bukan duitnya, ya. Duit banyak di bank, bukan di dompet, bukan di bank. Yang kita lihat bagaimana semangatnya anak-anak muda tuh yang kita lihat, gitu. Tapi juga bagaimana kita sebagai murid menjaga keikhlasan guru. Yang bisa punya duit, yang udah punya duit, kasih hadiah guru. Gak mesti duit, apaan yang guru seneng. Lihatin guru pecinya udah putih, udah kuning. Dari pecinya putih jadi kuning. Baju kokoknya udah kerak-kerak juga banyak, udah kuning-kuning di sini. Lihatin baju. Kalau saya alhamdulillah tuh ya bajunya lumayan dah ya, salah. Jangan sampai kita punya guru udah susah, miskin, kagak kita perhatiin, jangan. Ya. Ini saya lagi ngomongin saya enggak ya? Saya lagi ngomongin orang luar. Ya. Biar teman-teman yang dewasa nih juga bisa berkah hidupnya. Ya. Jelas? Nah jadi tadi kalau kita punya anak wajib ngajarin Quran, wajib. Kalau nggak bisa, kalau nggak sempat, wajib nyuruh orang ngajar dan wajib gaji. Ya, paham? Makanya saya suka kesel ada orang dipintain bayaran ngaji Quran 10.000, protes 10.000. Ya, udah mana anaknya bader banget lagi, usar-usarannya 3. Solo tuh udah bengal banget tuh, usar-usarannya 3. Udah ngaji lompat sono lompat sini, orang tuanya maditnya bukan main tuh. Saya pernah sekali bikin pengajian. Saya minta dan anak-anak nanti bawa amal ya. Dari 40 yang belajar, yang bawa amal cuma 1 orang. Itu pun 500 perak. Oh. Paham ya? Kita aja ogah dibagi ceban. Paham? Kalau kita ogah dibagi ceban, jangan ngasih ceban. Karena yang orang yang sempurna keimanannya adalah yang berbuat baik kepada orang sebagaimana dia pengen orang berbuat baik kepada dirinya. Gitu. Kalau kita pengen dibayain orang, bayain orang. Gitu. Makanya kembali lagi kalau ada kita belajar ya, punya kemampuan ya untuk membayarkan kita punya anak mengajinya, belajarnya, bayar. Ya. Ingat tuh ya, meskipun gurunya ikhlas nih, dengerin saya ya. Di kampung sini banyak guru-guru Quran ikhlas bener ngajar. Saban maghrib ngajarin ente tuh. Ya. Bilangin orang tua, mak, guru emang nggak minta bayaran mak, tapi tolong mak nih kasihan hadiah sekali-kali, sebulan sekali kasih guru hadiah tuh. Ini kasih tahu orang tua kita. 3 hak seorang anak. Yang pertama dipilihin ibu yang baik, dikasih nama yang baik, diajarin apa? Al-Quran. Itu kata Sayyidina Umar ya, ya. Haknya 3. Faqala ibn, maka ya anaknya berkata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dalik. Ya. Wahai Amirul Mukminin, bapak saya kagak ngerjain apa-apaan dari semuanya. 1 pun nggak ada yang dikerjain bapaknya. Yang pertama, amma ummi, adapun umi aneh katanya. Fa innaha zaujiyatun kanat li majusi. Itu umi aneh dulunya orang majusi ya. Umi aneh bukan orang Islam ya Rasul. Mukminin. Umi aneh orang majusi penyembah api. Tuh. Pertama ya, ibunya orang kafir. Waqad samani Ja'lan ya. Dan aneh dinamain dengan nama Ja'lan. Sial namanya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Aneh nggak pernah dinamain, diajarin dari Al-Quran walaupun sehuruf nggak pernah.
yang namanya orang tua yang soleh. Nyariin ibu orang kafir, namain anak jelek, kagak pernah ngajarin Quran. Faltafata Amirul Mukminin ila rajul, maka Amirul Mukminin menoleh kepada tuh laki-laki tadi, tuh bapak. Wa qala lahu, kata tu Amirul Mukminin kepada bapak tersebut, ajita ilayya tashku ugu qabnik wa qad agabtahu qabla an ya'ukuk. Kata Amirul Mukminin, engkau datang kepada saya untuk mengeluhkan akan anakmu yang durhaka. Ketahuilah bapak, sungguh ente lebih dulu durhaka sebelum anak ente yang durhaka. Tuh. Jadi bukan cuman anak yang durhaka. Seorang bapak, seorang orang tua juga bisa apa? Durhaka ame anak. Kapan? Ketika orang tuanya tidak melaksanakan yang tiga tadi. Apa tadi yang pertama? Nyariin ibu yang baik. Yang kedua, ngasih nama yang baik. Yang ketiga, ngajarin Al-Quran. Udah kode. Wallahu a'lam.